cepat, gerak. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan. Pada Sekda Manokwari Selatan. Cepat, gerak. Tengah, gerak. Laporan. Lapor, apel gabungan perangkat daerah. Siap. Lanjutkan. Kesehatan juga Tuhan memberi kita semua kesempatan untuk datang di tempat kerja kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita. Di hari Senin ini ada banyak tugas rutin yang harus kita kerjakan. Semua kita optimalkan pekerjaan rutin kita, mempersiapkan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kita. Minggu kemarin dan minggu ini harusnya adalah minggu untuk kita semua memproses hak-hak pegawai. Gaji dari PNS untuk bulan Oktober, gaji dari pegawai honorer untuk bulan September, TPP dari pejabat untuk bulan September. Dan rutinitas kantor kita juga harus proses. Kita juga harus tahu bahwa memang ini diatur. Jadi kalau pegawai negeri entah kenapa bayar dulu baru kerja. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau pegawai kontrak harus kerja dulu baru dibayar, sama dengan di swasta. Sebaliknya kita, para pejabat TPP tidak dibayar di depan, karena namanya tunjangan kinerja, jadi kerja dulu baru bayar. Namun saya sudah didatangi beberapa kali untuk tanya tunjangan kinerja di bulan Oktober, jadi nanti diterima di November atau Oktober. Karena itu harus ada penilaian kinerja untuk membayar. Sekalipun kita belum optimal dijalankan, tetapi ke depan harus betul-betul tunjangan kinerja didasarkan pada kinerja. Dan kita terus mendapat pengawasan dari lembaga di luar kita, bukan kita saja. Kalau kita sih mau, yaudah, namanya untuk kesejahteraan staf, kasih saja. Tetapi kita akan terus berhadapan dengan pihak eksternal yang akan meminta kita untuk mematuhi aturan, karena sudah ada aturan yang mengatur. Karena itu kehadiran kita, kemampuan kita menyelesaikan tugas-tugas kita juga akan menjadi bahan untuk menilai seberapa besar tunjangan kinerja di kita ke depan. Kalau yang sekarang ini masuk, tidak masuk, masih belum banyak pengaruhnya. Kecuali yang sama sekali tidak kelihatan, ada yang pimpinan OPD tahan. Tapi ke depan harus dengan pola bahwa yang mencapai kinerja 100% dari target, itulah yang akan mendapat tunjangan kinerja sama dengan yang dianggarkan. Yang berikut, kita juga sebenarnya sesudah anggaran perubahan ini ditetapkan ya. Jadi anggaran perubahan kita sudah ditetapkan, sudah juga dievaluasi provinsi. Mudah-mudahan hari ini kita dapat nomor registrasi peraturan daerah. Jadi kalau kita nomor surat, minta diumum nomor surat kasih. Tapi kalau buat perda, peraturan daerah, kita dapat nomornya dari Biro Hukum Provinsi. Jadi kalau produk hukum minta di mereka.
Untuk dapat mereka harus minta mana itu dokumen-dokumen berkaitan dengan penetapan RAPBD, dan mana yang terakhir kalau kita diperingatkan ada evaluasi provinsi tentang anggaran kita sudah ditanggapi oleh pemerintah daerah, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD, baru keluar nomor registrasi. Kalau sudah dapat nomor, kita taruh di anggaran kita, maka bendahara sudah bisa proses anggaran yang masuk di perubahan. Jadi tunggu itu, mudah-mudahan sebentar bisa dapat nomornya siang atau paling lambat besok pagi sudah bisa diproses, karena setahu saya ada beberapa OPD yang gaji honorernya sudah tidak cukup kalau tidak menunggu perubahan. Jadi sabar supaya sebentar kalau bisa sudah dapat. Kita sebenarnya sudah menyelesaikan anggaran perubahan kita tanggal 29 September. Tetapi di prosesnya sudah itu bukan tanggung jawab kita, karena kita harus bujuk provinsi untuk evaluasi. Kita juga minta Biro Hukum untuk menerbitkan nomor perda. Nah, supaya ini juga jangan terulang untuk anggaran induk 2023, maka ketentuannya bilang kita sudah dapat persetujuan bulan November akhir, agar selama 1 bulan itu proses kita evaluasi di provinsi, proses kita dapat nomor registrasi, agar 1 Januari, masih libur kalau 1 Januari, tanggal 3 Januari ketika kita masuk, NS sudah bisa proses gajinya, OPD sudah bisa dapat UP untuk 2023. Ini sebentar lagi. Nah, karena itu yang sekarang kita kerjakan terus, harus dicicil tiap hari, dikerjakan tiap hari. Nah, kalau ada pengeluaran uang harus pastikan sudah ada bukti-bukti dulu, baru diterima. Kita sebenarnya yang boleh kita terima sebelum kita kerja atau sebelum melakukan hanya perjalanan dinas. Itu kita dapat panjar namanya. Jadi kalau perjalanan dinas, kalau kita ke Jakarta harusnya hanya dapat maksimal 75% dari yang tertera di anggaran, karena bisa jadi tiketnya kan tidak cocok dengan yang tertulis, bisa jadi biaya hotelnya tidak sama, pulang baru pertanggungjawaban. Tapi selebihnya kerja dulu baru kita dibayar. Kalau ada honor kegiatan, jangan kegiatan belum jalan honor sudah diterima. Kalau pembayaran ke pihak ketiga, harusnya kita sudah makan dulu, sudah terima nasi kotaknya baru bayar. Tidak ada yang kita pergi, kecuali kontrak. Kalau kontrak fisik ada uang muka, dan itu pun ditentukan. Jadi saya mengingatkan bahwa ada banyak aturan, selebihnya semua harus baca. Tidak ada pekerjaannya baca. Tidak ada pekerjaannya, modal dari semua ASN, pegawai honorer adalah pengetahuan tentang aturan. Tidak usah ingat pelajaran matematika IPA di sekolah dulu, itu lewat. Tapi kalau aturan harus buka itu aturan. Hanya pimpinan OPD hafal tentang undang-undang OSIS. Nanti datang ke saya bilang, saya ada undang-undang nomor 2, pakai undang-undang nomor 2 karena beberapa berubah. Makanya baca aturan yang baru. Besok lagi ada aturan baru, ya kita belajar. Jadi nggak usah kita marah-marah kenapa dirubah-rubah aturannya. Ya, karena memang kita digaji. Kita digaji untuk membaca aturan, lakukan. Pimpinan OPD baca duluan. Saya itu WA di pimpinan OPD penuh dengan aturan. Tiap hari saya kalau ada aturan baru saya bagi. Besok saya tanya, ada baca? Belum. Nah, supaya kalau kita makin tertib akan membuat pekerjaan itu makin cepat, makin efisien, dan akan mengurangi ketegangan antara pimpinan dengan pimpinan, atau antar kita dengan bawahan, antar bawahan. Kalau kita makin kuasai aturan. Tapi kalau aturan kita tidak kuasai, maka yang lain bilang saya, Pak Sekda, perubahan anggaran 1 bulan sebelum tahun berakhir boleh. Saya suruh lembur ini kepala-kepala
sistem anggaran. Coba baca aturan. Nanti SDM 1 bilang Undang-Undang 23 pasal begini bilang 3 bulan sebelum. Oke, ikut itu. Nah, jadi semua kadang-kadang kita orang kalau debat, gak usah debat pusing. Perbedaan pendapat boleh, balik ke aturan. Nanti kita kasih setuju aturan. Oke, kita ikuti rame-rame. Ada juga yang saya bilang tidak sesuai aturan, nanti dikoreksi, tidak apa-apa. Nah, tadi pemerintah hanya untuk saling mengingatkan, saling menegur agar kita menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan hasilnya baik juga. Ada hasil baik tapi tidak sesuai dengan peraturan, tidak bagus. Jadi ada hasil baik tidak sesuai peraturan, tidak baik. Jadi tidak boleh. Jadi harus hasilnya baik sesuai aturan. Karena kita orang lihat ada persoalan, kita orang langsung ambil duit dari gaji honorer untuk tutupi kegiatan yang sana, karena di sana ada kegiatan yang lebih mendesak. Kelihatan bagus, tetapi kan jadi masalah untuk yang punya honorer nanti dia ambil duit di mana. Nah itu jangan melanggar aturan. Jangan karena kita tidak paham kita melanggar aturan. Berikut kita hari-hari ini